para habaib ini amanul ardi. Kalau saya boleh mengatakan pakunya bumi. Salah satunya yang dikutip oleh Imam Suyuti yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kumpulan hadis beliau mengatakan, syafaati li ummati man ahabba ahla baiti. Ngeri sekali ini. Syafaati li ummati, syafaatku itu untuk umatku. Apakah semua umatnya Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat? Ditakhsis lagi, dispesifikkan lagi. Siapa itu? Man ahabba ahla baiti, mereka yang mencintai keluargaku. Salah satu yang membela para habaib di Indonesia yang mengatakan bahwa ada satu orang yang mengatakan bahwa Habib itu sama saja dengan yang lainnya, itu Gus Dur. Beliau paling depan mengatakan, jika ada orang yang mengatakan batu berlian itu sama dengan batu kali, berarti dia bukan orang yang ngerti tentang ilmu agama. Maka harus kita pahami sekarang, kita ini di antara dua-duanya, harus betul-betul dua-duanya, para ulama, para kiai. Dan tidak boleh memilih salah satunya. Kok ada orang mencintai kiai tok tapi nggak suka dengan para habaib, juga tidak baik. Ada orang mencintai habaib tok dia, tapi tidak suka dengan para kiai. Ini juga tidak baik. Maka saya mengkaji kitabnya Imam Suyuti. Jadi kalau ada orang yang pernah belajar kitabnya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu kan karangannya melebihi daripada umurnya. Ada yang mengatakan Imam Suyuti itu karangannya lebih dari 600 kitab. Jadi keramatnya ulama itu kadang-kadang tidak pada orang bisa terbang, orang bisa jalan di atas air, tidak. Ada keramat yang fil ilmi, keramat yang hubungannya dengan ilmu, seperti Imam Suyuti. Bahkan guru saya dulu waktu saya mondok di Lirboyo pernah mengatakan Imam Suyuti itu saking keramatnya dalam masalah ilmu, beliau mengatakan kalau sudah ngarang kitab polpen 9 jalan semua. Itu Imam Suyuti. Saya ambilkan 2 karyanya Imam Suyuti. Ini semua diakui. Semua orang cinta kepada Imam Suyuti. Ada dalam kitab Lubabul Hadis dan kitab Jami'us Shaghir. Ini di pesantren-pesantren biasanya dipelajari. Bagaimana kita ini diharapkan untuk mencintai dua-duanya, menghormati dua-duanya. Kalau kita berpijak bagaimana kita mencintai para habaib, tentu sudah banyak sekali dalilnya. Salah satunya yang dikutip oleh Imam Suyuti, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kumpulan hadis beliau mengatakan, syafaati li ummati man ahabba ahla baiti. Ngeri sekali ini. Syafaati li ummati, syafaatku itu untuk umatku. Apakah semua umatnya Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat? Ditakhsis lagi, dispesifikkan lagi. Siapa itu? Man ahabba ahla baiti, mereka yang mencintai keluargaku. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, dia mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, tapi membenci, memusuhi, mengfitnah dan lain sebagainya kepada cucu-cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tentu sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana wong embahnya loh ya, embahnya diharapkan syafaatnya, tapi cucunya disakiti. Kita orang ini, bagaimana kalau cucu kita disakiti sementara ada orang dia butuh kepada kita? Lah ini makanya kita ayolah, kalau ada isu-isu di luar. Nah ini ya, ada itu isu-isu di luar. Oh ada habaib ini seperti ini. Fatabayanu, ayo kita tabayun dulu. Jangan sekarang ini modelnya kita ini ya Allah gampang sekali lah. Besok kita ini akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya lisan kita, tapi semua anggota kita. Bahkan dikatakan oleh para Al-Quran, di dalam Al-Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, besok mulut kita akan terkunci di hari kiamat. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita, tangan kita yang besok akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya
sekarang maraknya, gampangnya media sosial ini, ayo kita gunakan dengan baik. Jangan hanya karena kita mendengar isu yang tidak baik salah satu Habib ini, seumpama, terus kita gampang mencaci, gampang membenci. Nah, ini juga tidak baik sama sekali. Maka golongan yang satu firqah tadi yang saya katakan, cintanya kepada ulama ini luar biasa, tapi membenci habaib ini yang luar biasa, ini juga tidak baik. Begitu pula bagaimana kita harus mencintai para ulama. Sudah, kalau habaib sudah ya. Kalau habaib saya terangkan banyak sekali tentang bagaimana beliau-beliau ini, bagaimana kemuliaan-kemuliaan beliau ini di dalam hadis Rasulullah SAW tentu sangat banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana kita menghormati para ulama? Bahkan dalam Al-Qur'an kan dikutip dalam Al-Quran malah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, mereka-mereka yang dititipi ilmu, bukan mereka-mereka yang dititipi nasab, tapi mereka-mereka yang dititipi ilmu. Nah, ini dua-duanya penting. Maka guru saya itu pernah sering sekali mengatakan, kita ini zurriyah Rasulullah SAW itu ada dua jalur, ada zurriyah fil nasab, ada zurriyah fil ilmi. Lah zurriyah fil nasab, kita ahwal, bukan golongannya para habaib, maka kita wajib mempunyai robitoh, mempunyai sambungan dengan Rasulullah, yaitu fil ilmi. Secara ilmu kita harus punya sambungan, sanad kepada para ulama-ulama yang bersambung kepada Rasulullah. Maka zurriyah fil nasab dimiliki oleh para habaib, keturunannya Rasulullah SAW yang mulia. Zurriyah fil ilmi dimiliki oleh semua orang bisa, yang penting ilmunya berjalur kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita menghormati para ulama? Harus. Bagaimana kita menghormati mereka-mereka yang dititipi ilmu oleh Allah walaupun nasabnya biasa-biasa saja? Harus. Dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis karya juga Imam Suyuti, ini santri banyak yang hafal biasanya, man akrama aliman, kata Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Suyuti, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa memuliakan ulama, aliman, orang alim. Jadi kita nggak bicara nasab lagi, yang nasab sudah tadi. Man akrama aliman, siapa yang memuliakan ulama. Ulama siapa? Ulama yang dititipi ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqad akramani, kata Rasulullah, dia memuliakanku. Nah, sekarang kalau kita balik, barang siapa menyakiti ulama, barang siapa tidak memuliakan ulama, berarti dia tidak memuliakan Rasulullah SAW. Kita mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi, tapi kita menyakiti orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, ini ngeri kan? Diteruskan hadis ini, waman akramani, dan barang siapa memuliakanku, kata Rasulullah, faqad akramallah, maka dia memuliakan Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat yang layak baginya adalah surga. Artinya begini, kita memuliakan ulama itu sama halnya memuliakan Kanjeng Nabi, karena dia membawa ilmunya Kanjeng Nabi. Lah, memuliakan Kanjeng Nabi berarti memuliakan Allah. Memuliakan Allah tempatnya di surga. Kalau kita ambil satu kesimpulan, siapapun yang memuliakan ulama, hatta dia nasabnya bagaimanapun, maka dia berhak untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dua hadis yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam dua kitabnya ini, yang pertama tadi dalam Lubabul Hadis, yang kedua tadi dalam kitab Jami'us Shaghir, semua karyanya Imam Suyuti yang sungguh luar biasa. Maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tidak boleh milih-milih kita sekarang ini. Dan jangan termakan isu kita sekarang ini. Tidak boleh milih-milih, saya ini pecinta kiai, tapi mohon maaf kalau ke habaib saya nggak mau. Bahaya. Saya ini pecinta habaib, tapi mohon maaf kalau ke kiai saya nggak mau. Nah, ini bahaya. Rasulullah menekankan dua-duanya. Bagaimana kita mencintai keturunannya Rasulullah karena kita berharap syafaatnya Rasulullah, dan bagaimana kita mencintai ulama-ulama yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipi ilmu sehingga ilmunya nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita butuh zurriyah itu semua. Zurriyah fil ilmi kita butuh, zurriyah fil nasab kita butuh.
Dua-duanya kita butuh. Nggak boleh kita milih, oh saya mau yang dzurriyyah fil ilmi, nggak bisa. Kita dzurriyyah fil nasab, nggak bisa. Dua-duanya harus kita ikuti. Nah, ini sering terus menjadi pertanyaan biasanya. Pertanyaannya begini, saya sering ini dalam berbagai kajian ditanya biasanya, apakah orang mencintai itu harus mengikuti? Apakah orang memuliakan harus mengikuti? Nah, ini saya garis bawahi. Kalau kita mencintai para kiai, harus kan? Mencintai para habaib, harus. Tapi apakah ini harus kita ikuti? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Guru saya mengatakan, yang hak yang mana? Yang batil yang mana? Yang hak yang mana? Yang batil yang mana? Jadi, pedomannya hak dan batil di mana? Bahkan habaib-habaib kita sering mengatakan loh ya, begini, kalau ada, ini urusan mengikuti ya, kalau urusan menghormati sudah saya sampaikan tadi, urusan mengikuti, yang hak yang mana? Sekarang ada kiai batil, habibnya hak, kita ikuti habibnya. Ada habaib batil, kiai hak, kita ikuti kiainya, haknya yang kita ikuti. Ini saya sering dari berbagai habaib kita sampaikan seperti itu. Sekarang begini, mohon maaf, di Indonesia ini kiai yo macam-macam, yang dititipi ulama yang macam-macam, habaib yang macam-macam juga ada, yang macam-macam juga ada. Nah, bagaimana kita mengikutinya? Maka mengikutilah mereka yang bersambung ilmunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting sekali. Ayolah, kita ini sekarang hal-hal kayak gini ini jangan. Sekarang ini modelnya macam-macam. Bahkan kalau kita melihat ya bagaimana pentingnya kita mencintai ulama, luar biasa. Kalau kita melihat kitab-kitabnya, hadisnya para ulama ini luar biasa. Apalagi mencintai habaib, kalau kita sering baca tiba, malah ngeri lagi. Ahlu baitil mus, tofat tuhuri, hum amanul ardi, faddakiri. Jadi, para habaib ini amanul ardi. Kalau saya boleh mengatakan, pakunya bumi.